Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marsalia Farabatinia dengan NIM 2018-210-892. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap efektif. Dalam pelaksanaan anggaran ini, efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Selanjutnya, efisiensi. Efisiensi berarti suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa semakin sedikit dana atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan, maka semakin dapat dikatakan efisien. Efisiensi merupakan rasio output terhadap input atau jumlah output per unit, maka unit A dapat dikatakan lebih efisien dibanding unit B karena sumber daya yang digunakan unit A lebih sedikit daripada unit B. Efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya tersebut harus dinyatakan dengan output yang diukur. Sekian dari saya, akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Dufan Rizky Saputra, NIM 2018-210-922. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis varians Hansen 2006. Varians total mengukur perbedaan antara biaya aktual bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead serta biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Pengendalian biaya seringkali berarti perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Varians efisiensi memberikan tanda khusus tentang kebutuhan akan tindakan korektif dan di mana tindakan harus difokuskan. Jadi, pada prinsipnya kegunaan variansi efisiensi adalah meningkatkan pengendalian operasional. Terus selanjutnya, analisis varians biaya tenaga kerja langsung. Menurut Hansen, pada tahun 2006, dalam suatu perhitungan biaya standar, varians total dipecah menjadi varians harga dan penggunaan. Varians harga adalah perbedaan antara tarif aktual dan tarif standar dikalikan dengan jam kerja yang digunakan. Varians penggunaan adalah perbedaan antara jam kerja aktual dengan jam standar dikalikan dengan standar tarif. Hansen pada tahun 2006, hasil perbandingan standar-standar dengan realisasi biaya tenaga kerja langsung dapat diidentifikasi menjadi dua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adrisi Belindra Sahda, NIM 2018-210-914. Di sini saya akan menjelaskan tentang varians tarif tenaga kerja dan varians efisiensi tenaga kerja. Yang pertama, varians tarif tenaga kerja. Selisih tarif upah langsung itu timbul karena perusahaan telah membayar upah langsung dengan tarif lebih tinggi atau bisa juga lebih rendah dibandingkan dengan tarif upah langsung standar. Nah, selisih tarif upah langsung dapat dihitung sebagai berikut. Varians tarif tenaga kerja langsung sama dengan jam TKL aktual dikalikan tarif standar dikurangi tarif sesungguhnya. Apabila tarif standar lebih besar daripada tarif sesungguhnya, maka selisih tarif tenaga kerja langsung sifatnya menguntungkan. Sedangkan apabila tarif standar lebih kecil tarif sesungguhnya,
maka selisih tarif tenaga kerja langsung sifatnya tidak menguntungkan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang varians efisiensi tenaga kerja. Nah, selisih efisiensi tenaga kerja langsung dapat dihitung sebagai berikut. Varians efisiensi tenaga kerja langsung sama dengan tarif standar dikalikan jam standar dikurangi jam sesungguhnya. Dalam menghitung selisih efisiensi tenaga kerja langsung, dapat ditentukan apakah sifat selisih menguntungkan atau merugikan. Apabila jam standar lebih besar dari jam sesungguhnya, maka selisih efisiensi tenaga kerja langsung sifatnya menguntungkan. Namun, apabila jam standar lebih kecil daripada jam sesungguhnya, maka selisih efisiensi tenaga kerja langsung sifatnya tidak menguntungkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Stefania Mubelen dengan NIM 2018-210907. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Biaya standar tenaga kerja langsung pada PT Profep Indonesia ditentukan secara update oleh estimating departemen. Di sini telah kami sajikan yang pertama ada tabel biaya standar tenaga kerja yang dalamnya ada tarif dan jam kerjanya setiap project job number-nya. Kemudian yang kedua ada tabel biaya aktual tenaga kerja langsung. Di sini setiap project job number-nya juga sudah ada tarif dan jam kerjanya. Diketahui bahwa tarif standar tenaga kerja langsung untuk project job number 845 adalah sebesar 8.500 dan jam kerja langsung standar untuk menyelesaikan proyek ini adalah sebesar 1.870 jam. Jadi biaya standar tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan proyek job number 845 adalah sebesar 15.895.000 didapat dari tarif dikalikan dengan jam kerjanya. Begitu juga dengan project job number 868 dan 876. Tarifnya dikalikan dengan jam kerja. Kemudian diketahui bahwa tarif aktual tenaga kerja langsung untuk project job number 845 adalah 8.000 dan jam kerja langsung aktual untuk menyelesaikan proyek ini sebesar 2.020 jam. Jadi biaya aktual tenaga kerja langsung untuk proyek ini adalah sebesar 16.160.000. Begitu juga dengan proyek job number lainnya untuk mencari biayanya tinggal tarif dikalikan dengan jam kerja aktualnya. Setelah mencari biayanya, biaya standar tenaga kerja langsung dan biaya aktual tenaga kerja langsung, diketahui bahwa pada project job number 845, 868, dan 876 terjadi varians antara biaya standar dengan biaya aktual tenaga kerja langsung. Jadi varians tarif tenaga kerja langsung yang terjadi pada PT Profep Indonesia perlu dihitung untuk mengetahui seberapa besar varian tarif tenaga kerja langsung dan apakah varians tersebut menguntungkan atau merugikan. Nah, untuk varians tarif tenaga kerja langsung sendiri rumusnya jam TKL aktual dikalikan tarif standar dikurangi tarif sesungguhnya. Nah, sehingga didapat varians dari proyek 845 yaitu sebesar 1.010. Kemudian untuk proyek 868 variansnya sebesar 50.000 dan untuk proyek 876 variansnya 1.086.000. Maka untuk proyek job number 845 project job number
ini memiliki varians tarif tenaga kerja langsung untuk sebesar 1.010.000. Karena tarif standar lebih besar dari tarif aktual, maka varians tarif tenaga kerja langsung bersifat menguntungkan bagi PT Profep Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dr. Lita Lingga, NIM 2018-210-924. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya itu B. Project Job Number. Project Job Number 868 memiliki varians tarif tenaga kerja langsung sebesar 50.000. Karena tarif standar lebih kecil dari tarif aktual, maka varians tarif tenaga kerja langsung bersifat tidak menguntungkan bagi PT Profab Indonesia. C. Project Job Number 876. Project Job Number 876 memiliki varians tarif tenaga kerja langsung sebesar 1.086.000. Karena tarif standar lebih kecil dari tarif aktual, maka varians tenaga kerja langsung bersifat tidak menguntungkan bagi PT Profab Indonesia. Selanjutnya, varians efisiensi tenaga kerja langsung. Di sini sudah dipaparkan tabel perhitungan varians efisiensi tenaga kerja langsung. Dari tabel tersebut, Project Number 845, Project Job Number 845 memiliki varians efisiensi tenaga kerja sebesar 1.275.000 karena standar. Karena jam standar lebih kecil dari jam aktual, maka varians efisiensi tenaga kerja langsung bersifat tidak menguntungkan. Yang kedua, Project Job Number 868. Project Job Number 868 memiliki varians efisiensi tenaga kerja langsung sebesar 255.000. Karena jam standar lebih kecil dari jam aktual, maka varians efisiensi tenaga kerja langsung bersifat tidak menguntungkan. Selanjutnya C. Project Job Number 876. Project Job Number 876 memiliki varians efisiensi tenaga kerja langsung sebesar 3.348.000, di mana jam standar lebih besar dari jam aktual, maka varians tarif tenaga kerja langsung bersifat menguntungkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.